Setelah sekian lama hanya menjadi gosip hangat di warung kopi militer, akhirnya jet tempur garang asal Rusia, Su-35 Flankere, dikabarkan siap dikirim ke Indonesia. Jet tempur ini bukan sembarang pesawat. Dengan tampang yang garang, manuver sekelas dari balet bersayap, dan mesin bertenaga monster, Su-35 dijuluki sebagai macan udara dari timur. Rencana pembelian Su-35 ini sebenarnya sudah berusia cukup senior. Pada tahun 2018, Indonesia telah menandatangani kontrak pengadaan 11 unit Su-35. Waktu itu sempat ramai, seolah-olah jet ini akan langsung meluncur dari langit Moskow ke Hanggar Halim. Tapi kenyataan berkata lain. Jetnya tak kunjung datang, dan malah Amerika Serikat muncul memberi tekanan lewat sanksi CAATSA, semacam mantan posesif yang tidak rela melihat Indonesia dekat-dekat dengan Rusia. Namun, belum lama ini, media Rusia mengabarkan bahwa pengiriman Su-35 ke Indonesia sudah siap dilakukan. Publik langsung heboh. Sebagian merasa optimis, seperti akhirnya pacar LDR yang datang juga ke pelaminan. Tapi tak sedikit juga yang skeptis, takut ini cuma prank tahunan dari Moskow. Lalu, kenapa Su-35 ini dibilang ganas? Karena kemampuannya memang gak main-main. Jet ini bisa bermanuver ekstrim seperti muter 360 derajat di udara, punya radar super sensitif, dan bisa membawa senjata kelas berat dari rudal sampai bom pintar. Intinya, siapapun yang coba main-main di langit Indonesia, siap-siap kena jitak supersonik. Kalau Su-35 benar-benar mendarat di tanah air, langit Indonesia bakal jadi ajang reuni jet tempur dunia. Dari Amerika ada F-16 dan F-15X. Dari Eropa, ada Rafale. Korea menyumbang T-50 dan calon bintang baru, KF-21 Boramae. Kini, Rusia siap masuk dengan Su-35. Yang penting, jangan sampai pilotnya bingung baca dashboard karena isinya campuran bahasa Inggris, Prancis, Korea, dan Rusia. Namun, pengadaan Su-35 bukan cuma soal gaya-gayaan atau sekadar pamer otot. Ini soal pertahanan, posisi strategis Indonesia di kawasan, dan tentu saja transfer teknologi untuk industri dalam negeri. Yang jelas, kita tunggu buktinya. Karena dalam dunia alutsista, yang nyata bukan sekadar janji, tapi suara mesin jet yang menderu di atas kepala. Dan kalau beneran datang, Su-35 akan disambut dengan gegap gempita. Bukan hanya karena dia keren, tapi karena kehadirannya menjadi simbol bahwa langit Indonesia tidak bisa diremehkan. Selamat datang, Su-35, guncang langit Nusantara, dan jangan lupa isi bensin penuh sebelum patroli. Tapi tunggu dulu, sebelum kita terlalu semangat bikin spanduk, Welcome Su-35. Ada satu hal yang perlu diingat, urusan pengadaan alutsista itu bukan kayak beli sepatu di e-commerce. Ada banyak tahapan, mulai dari negosiasi, persetujuan anggaran, sampai urusan offset dan transfer teknologi. Belum lagi, Indonesia juga harus hati-hati supaya tidak tersandung geopolitik internasional yang makin ribet kayak sinetron 300 episode. Amerika Serikat, misalnya, masih memegang kartu CAATSA, semacam Black Card, sanksi kalau Indonesia ketahuan belanja alutsista dari Rusia. Jadi, kalau Su-35 jadi masuk, bisa jadi Indonesia harus siap manuver diplomatik kelas tinggi. Tapi hey, bukankah itu sudah makanan sehari-hari buat Kementerian Pertahanan dan Kemenlu? Yang menarik, para netizen Indonesia sudah punya nama panggilan akrab buat Su-35 ini. Ada yang nyebut Sultan Flanker, ada juga yang bilang si ganteng dari Moskow. Beberapa fans militer bahkan berharap Su-35 ini nanti bisa duet bareng Rafale Prancis atau F-15X dari AS. Kalau beneran kejadian, langit Indonesia bisa jadi ajang crossover terbesar dalam sejarah jet tempur, lebih seru dari Avengers. Di sisi lain, pengamat pertahanan mulai ramai berspekulasi, di mana Su-35 ini bakal ditempatkan, apakah di Lanut Iswajudi, Halim, atau mungkin di Natuna biar sekalian flexing ke wilayah-wilayah yang sering diintip tetangga. Dan jangan lupa, hadirnya Su-35 juga bakal bikin para pilot ini makin semangat. Mereka akan punya mainan baru, yang katanya bisa ngedrift di udara dan punya sistem senjata yang canggih banget sampai bisa mengendus lawan sebelum tertangkap radar. Namun, tentu saja harapan terbesar bukan cuma soal gaya atau kemampuan tempurnya. Lebih dari itu,
Semoga pengadaan Su-35 ini juga membuka jalan untuk kerjasama yang lebih dalam dengan Rusia dalam bidang teknologi, pelatihan, bahkan mungkin produksi bersama. Karena alutsista sejati bukan cuma soal beli, tapi juga soal bisa buat dan rawat sendiri. Tentu, kehadiran Su-35 ini tidak datang tanpa efek samping. Begitu kabar, si ganteng dari Moskow bakal nyelonong ke Indonesia menyebar, jagat maya langsung panas. Netizen berdebat hebat. Loh, katanya udah batal? Enggak tuh, katanya jadi. Buktinya Rusia udah nyiapin unitnya. Wah, ini emang plot twistnya lebih dahsyat dari sinetron tukang bubur naik jet. Sementara itu, di warung kopi dan grup WhatsApp bapak-bapak, obrolan berubah dari harga sembako ke spek rudal dan kecepatan manuver Su-35. Bahkan ada yang nyeletuk, kalau Su-35 beneran datang, mendingan diarak dulu keliling kota kayak karnaval. Dan jujur, itu ide yang agak absurd tapi seru juga sih. Nah, dari sisi teknis, Su-35 memang bukan jet sembarangan. Mesin kembarnya bisa bikin manuver ekstrim kayak salto di udara, ya semacam atraksi sirkus, tapi versi militer. Dia juga punya radar AESA, bisa melacak 30 target sekaligus dan menyerang 8 di antaranya. Coba bayangin, kalau Su-35 ini bisa ikut main PUBG, dia auto MVP tanpa turun dari pesawat. Tapi Indonesia juga nggak bisa asal terpesona sama performa. Pemerintah perlu ngitung cermat. Gimana skema pembiayaannya? Apakah ada pelibatan industri lokal? Apakah Rusia oke-oke aja bagi transfer teknologi? Dan tentu aja, apakah ini bikin pusing negara lain? Masalahnya, Su-35 ini ibarat mantan gebetan yang keren banget. Tapi kalau balikan harus siap dimusuhi teman satu geng. Amerika udah pasang warning lewat CASA tadi. Intinya, kalau kamu beli barang dari Rusia, siap-siap aja disanksi. Nah, sekarang kita kayak anak kos bingung. Mau beli motor bekas keren tapi cicilan, atau motor baru yang lebih aman tapi performa pas-pasan. Namun begitulah dunia militer, penuh pilihan sulit dan penuh kalkulasi. Dan disinilah letak daya tariknya. Kita semua suka cerita heroik, cerita tentang jet tempur super, tentang diplomasi tingkat tinggi, dan tentunya tentang anggaran yang bikin kepala berdenyut. Tapi selama semuanya buat kedaulatan dan pertahanan negara, ya kita dukung. Kalau Su-35 beneran datang, Indonesia akan punya pasukan elit udara yang bukan cuma bisa flexing, tapi juga menjaga batas langit dengan percaya diri. Dan kalaupun nggak jadi, ya udah, kita tinggal tunggu jet lain mampir. Toh, TNI AU sekarang ibarat selebgram. Semua produsen jet kayaknya pengen kolaborasi. Yang penting, jangan cuma jadi negara penonton. Jadilah negara yang bikin pemain lain was-was tiap lihat radar. Langit Nusantara terlalu luas untuk dibiarkan kosong. Jadi, Su-35, kalau kamu memang jodohnya Indonesia, ayo gas ke UN.